Mulai tadi malam, hari ini, dan besok PKH dicairkan. PKH tahap 2 mulai dicairkan di beberapa daerah. Simak daerah mana saja yang melakukan postingan struk pencairan dan di bank mana saja akan kami informasikan. Akan tetapi teman-teman perlu mengetahui bahwa KPM PKH itu yang bisa terbayarkan bantuannya hanya 7 kategori saja. Mohon kiranya teman-teman yang akan mencairkan bisa mengetahui hal ini agar tidak ada yang mengeluh kenapa bantuan PKH-nya itu berkurang. Nah, bagaimana berita lengkapnya? Simak info lengkapnya hingga tuntas agar teman-teman tidak gagal paham, dan pastikan juga teman-teman telah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sesaat saya akan hadir menemani teman-teman semua setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di penghujung bulan April, semoga kita semua diberikan kebaikan-kebaikan dan diberikan kesehatan di akhir bulan April menuju bulan Mei 2023. Dan semoga yang menonton video ini diberikan umur yang panjang, lagi berkah, dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Setelah para keluarga penerima manfaat atau KPM datanya terverifikasi dan tervalidasi, dan status pada Siksenji sudah berubah ke tahap kedua untuk bulan April sampai Juni, maka tentunya ada harapan besar untuk mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan tahap 2 sesuai jumlah kategori yang terbaca pada data bayar. Dan alhamdulillah update pencairan hari ini sudah ada beberapa daerah terpantau untuk melakukan pencairan melalui Bank BRI untuk beberapa daerah, yaitu di Nias, Sumatera Utara, Muara Enim, Sumatera Selatan, Subang, Jawa Barat, dan daerah Manado. Dan teman-teman, awal-awal pencairan memang belum banyak yang melakukan pencairan karena biasanya di awal-awal itu masih beberapa dan bertahap. Selain hari ini adalah akhir pekan, ya bisa saja belum banyak yang bisa tertransfer ke rekening para KPM. Dan kemungkinan akan mulai sekitar tanggal 2 Mei karena di tanggal 1 hari Senin ternyata libur ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman penasaran kenapa sih tidak bersamaan pencairannya? Nah, di sini berhubung karena setiap bulannya itu dilakukan update data di daerah kabupaten kota di mana teman-teman tinggal. Jadi, apakah kelanjutan penerima dari tahap 1 ke tahap kedua itu sangat ditentukan dari proses verifikasi kelayakan di daerah. Selain itu, penerima baru juga yang selama ini belum pernah menerima, akan tetapi di tahap kedua ini ternyata masuk sebagai peserta PKH. Dan juga untuk KPM BPNT yang memiliki kategori juga sangat berpeluang untuk menjadi peserta PKH ketika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Nah, teman-teman, mengenai kategori PKH yang bisa cair itu ternyata hanya ada 7 kategori yang harus ada minimal salah satunya sebagai syarat bantuan PKH tercairkan. Nah, ini harus kami jelaskan kembali karena banyak di antara penerima manfaat atau KPM itu tidak mengetahui akan hal ini. Utamanya bagi para KPM PKH yang baru bergabung menjadi peserta PKH di tahap 1 ataupun tahap 2. Pada saat sosialisasi pencairan, ada peserta yang menanyakan kenapa sih bantuannya berkurang padahal masih memiliki anak yang masih sekolah atau ada yang memiliki anak disabilitas, anggota keluarga lansia ataupun sebagainya. Nah, teman-teman, di sini perlu mengetahui bahwa kendati pun ada 7 kategori yang terbayarkan dalam program Keluarga Harapan atau PKH, tetapi tidak berarti jika memiliki salah satu atau lebih dari ke-7 kategori, maka akan otomatis menerima bantuan sosial PKH.
Nah, contohnya di sini teman-teman, untuk yang pertama untuk ibu hamil nifas, kategori ibu hamil pada PKH itu hanya pada kehamilan kedua saja dan harus dilaporkan bulan kehamilannya pada pendamping sosialnya agar datanya dimutakhirkan pada aplikasi Sik-Senji, teman-teman. Lalu yang kedua ada kategori APRAS. Nah, di sini teman-teman, kategori ini adalah usia prasekolah dari usia 0 bulan hingga 6 tahun 0 hari. Jadi, jika usia melebihi 1 hari saja setelah periode penghitungan bantuan, maka tidak termasuk lagi kategori usia dini PKH. Dan teman-teman harus memahami bahwa kebanyakan anak usia dini itu umumnya tidak cair bantuannya karena datanya itu belum masuk dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini dibutuhkan sinkronisasi atau pemadanan data dari Capil ke DTKS. Hal ini bisa dilihat dari status pemadanan Capil terakhirnya pada kolom terakhir padan di Capil. Nah, inilah teman-teman penyebab banyak balita yang tidak masuk atau tidak cair bantuannya itu dikarenakan status pemadanan terakhir 21 Agustus 2022. Sehingga bagi anak-anak balita yang belum masuk kartu keluarga atau bisa jadi bermasalah dengan NIK-nya tidak aktif di Capil. Kemudian yang ketiga teman-teman ada anak SD, kemudian kategori yang keempat ada anak SMP, dan kategori yang kelima ada anak SMA. Nah, di sini teman-teman untuk kategori yang ketiga tadi SD, kemudian kategori keempat SMP, dan kategori kelima SMA ini merupakan komponen pendidikan. Pada kategori ini bisa saja bantuannya itu tidak masuk jika kategori anak sekolahnya, data kependudukannya itu tidak sinkron Dukcapil atau juga data peserta didik tidak sinkron antara DTKS dengan data Dapodik di sekolahnya. Nah, teman-teman, oleh karena itu jika bantuan anak sekolahnya belum masuk pada tahap 2, maka laporkan segera ke pendamping sosialnya untuk dilakukan pengecekan. Kira-kira masalahnya di mana? Apakah data Capil yang bermasalah ataukah data Dapodiknya yang tidak sinkron dengan DTKS? Selanjutnya untuk kategori yang dibayarkan yaitu yang keenam adalah lansia 60 tahun ke atas. Nah, bantuan lansia yang tidak cair itu umumnya disebabkan karena data tidak padan antara Dukcapil dan DTKS. Selanjutnya teman-teman, yang ketujuh adalah disabilitas berat. Nah, teman-teman, kategori disabilitas pada PKH adalah yang berkategori kecacatan permanen dan tergolong berat. Itu artinya penderitanya tidak bisa melakukan aktivitas tanpa bantuan orang di sekitarnya. Umumnya yang tidak cair itu bantuannya dikarenakan kondisinya tidak dilaporkan ke pendamping sehingga tidak terupdate datanya pada aplikasi Sik-Senji. Nah, selain itu juga pemadanan data Dukcapil menjadi penyebab umum tidak cairnya bantuan disabilitas pada kategori PKH ini. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam penghitungan jumlah bantuan untuk tahap kedua, nominal bantuan PKH setiap kategorinya per tahap. Untuk kategori ibu hamil mendapatkan Rp750.000 per tahap. Kategori balita usia 0 sampai 6 tahun Rp750.000 per tahapnya. Untuk kategori anak sekolah jenjang SMA Rp500.000 per tahap. Sedangkan untuk kategori anak sekolah jenjang SMP Rp375.000 per tahap. Untuk kategori anak sekolah jenjang SD Rp225.000 per tahap. Sedangkan untuk kategori penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp600.000 per tahap. Kategori lanjut usia atau lansia di atas 60 tahun mendapatkan Rp600.000 per tahap. Baik teman-teman, rasanya sudah kepanjangan beritanya ya teman-teman. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Silakan berikan komentarnya dan jempolnya sebagai kesan pada video kali ini. Saya Amran undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.